Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halid Triadi. Saya mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang produk tolak angin. Tolak angin adalah produk obat herbal yang berasal dari Indonesia. Tolak angin memiliki kemasan berwarna kuning dan berbentuk cair. Ini diproduksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul, yang pada awalnya merupakan industri rumahan yang kemudian berkembang secara perlahan menjadi sebuah perusahaan yang besar dan terkenal hingga saat ini. Tolak angin sebagai obat herbal berstandar dan diproduksi oleh pabrik berstandar GMP (Good Manufacturing Process) didasarkan untuk pertama kali pada tahun 1930 dan mulai diproduksi dalam skala pabrik pada tahun 1915. Yang kedua adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah kumpulan dari berbagai faktor lingkungan makro eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi dinamika pada perusahaan. Lingkungan umum dapat dikelompokkan dalam 3 faktor utama, yaitu ekonomi, teknologi, dan pemerintahan. Yang pertama politik. Tolak angin sudah muncul sangat tunduk pada peraturan pemerintahan karena besarnya potensi industri jamu dan obat herbal sejak lama telah mendapat perhatian pemerintah. Pada tahun 2008, pemerintahan secara resmi menjadikan jamu sebagai salah satu merek brand asli Indonesia. Yang kedua, ekonomi. Dalam hal ini, tolak angin dapat mengetahui minat masyarakat Indonesia yang ingin hidup sehat dengan mengonsumsi obat herbal atau jamu yang bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Tolak angin menerapkan konsisten terhadap kekuatan produk dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga adalah sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan tolak angin atau CSR sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses bisnis perseroan. Setiap tahun perseroan mengalokasikan biaya CSR minimal 2% dari laba bersih. Sebelumnya untuk program CSR, terutama program yang sudah berjalan berkelanjutan seperti program mudik gratis, operasi katarak gratis, operasi bibir sumbing gratis, bantuan bagi lansia, santunan anak yatim, dan rumah singgah penderita kanker, dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa rempah dan desa buah. Yang keempat adalah teknologi. Tolak angin diproduksi di pabrik berstandar GMP, produk manufacturing practice, menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi dengan pemeriksaan mutu yang sangat ketat. Tolak angin telah melalui berbagai pengujian ilmiah yang dilakukan di laboratorium berstandar ISO 17025 agar dapat menjamin kualitas bahan baku dan produk kami memenuhi standar mutu yang telah diterapkan. Laboratorium dari tolak angin ini meliputi laboratorium kimia dan instrumentasi, ada laboratorium mikrobiologi dan laboratorium uji stabilitas, laboratorium formulasi dan produksi, laboratorium farmakologi, laboratorium uji manfaat, dan laboratorium IPC. Ada terus analisis pelanggan STP. Menurut Kano, konsep segmentasi pasar dan positioning telah melekat pada praktek pemasaran semenjak tahun 1920, tetapi Lumada yang mengutarakan dalam bentuk tulisan barulah pada tahun 1969. Alris dan Jack Truth menyusun tentang positioning merek dan artikel industri marketing. Segmentasi sendiri melekat dalam perumusan tentang positioning. Yang pertama adalah segmentasi. Produk tolak angin ini telah menembus pasar ASEAN, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Afrika. Tolak angin sangat peduli dengan masyarakat Indonesia dengan memberikan obat herbal tanpa bahan kimia yang dapat menjaga semua kalangan masyarakat Indonesia dengan harga yang sangat murah. Dengan harga per satu setnya hanya dengan 2.500. Semua kalangan bisa membeli produk tersebut, tapi tidak terkecuali untuk bayi dan ibu hamil. Terus ada targeting. Pada awalnya
market dari tolak angin ini adalah untuk orang-orang yang lebih percaya terhadap obat-obat herbal atau jamu alami dibanding dengan obat-obatan farmasi yang menggunakan kimia. Tetapi dengan ketatnya pasar persaingan saat ini dengan para pesaing dari luar negeri, tolak angin mengembangkan segmentasi untuk kelas menengah ke atas seperti model, artis, mahasiswa, dan pemuda-pemuda milenial seperti sekarang. Yang ketiga ada positioning. Untuk positioning saat ini, tolak angin masih menjadi market leader dalam kategori produk jamu yang terus berusaha direbut posisinya dari para pesaingnya. Contohnya ada Antangin dan lain-lain. Dengan konsisten terhadap produksi dan terus mengembangkan inovasi terbaru dalam obat herbal atau jamu alami, produk tolak angin akan terus menjadi market leader di Indonesia. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah akronim untuk kekuatan, strength, kelemahan ada weakness, terus ada peluang, opportunity, dan ancaman atau threat. Dalam lingkungan eksternal, perusahaan SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan dan kesempatan eksternal dan tangan-tangan yang dihadapi. Analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumus yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Analisis SWOT dari tolak angin yang pertama adalah harga yang terjangkau dari semua kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah obat herbal atau jamu alami yang bahan dasar atau bahan baku dari hasil bumi pilihan. Yang ketiga, distribusi yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang keempat, produk yang teruji aman dari dulu hingga sekarang tidak berubah. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Bahan baku yang musiman karena faktor-faktor tertentu. Yang kedua adalah sulit menjangkau anak milenial, karena anak milenial biasanya itu menggunakan obat-obat farmasi atau obat-obat bahan dasar dari kimia yang bisa dikatakan tidak ada efek. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Teknologi yang modern yang dapat memberikan kepercayaan di mata masyarakat karena kehigienisannya. Yang kedua adalah gaya hidup masyarakat yang berubah memilih pola hidup sehat dari obat-obatan farmasi yang biasa dibuat oleh bahan-bahan kimia berubah menjadi menggunakan obat-obat herbal atau obat-obat tradisional. Yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Persaingan pasar bebas yang masuk Indonesia yang dapat menggeser market leader di kawasan Indonesia. Yang selanjutnya adalah krisis ekonomi yang dapat merubah harga bahan dasar atau bahan baku produksi. Yang selanjutnya adalah analisis five force. Model Porter merupakan model yang mencoba untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang faktor-faktor yang menentu persaingan dan bagaimana suatu perusahaan menentukan strategi dengan menganalisis kekuatan dari 5 faktor tersebut. Kerangka 5 faktor ini menyediakan cara berpikir sistematis tentang bagaimana kekuatan ini menentukan probabilitas dan segmen industri yang berbeda. Dari analis five force, yang pertama adalah ancaman produk pengganti. Ancaman substitusi tinggi untuk industri obat farmasi atau obat kimia. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan sudah muncul juga selalu memberikan edukasi untuk semua masyarakat agar selalu hidup sehat dengan memberikan obat-obatan alami tanpa sentuhan dari bahan dasar kimiawi. Yang selanjutnya adalah ancaman pesaing. Ancaman pesaing tolak angin yaitu Antangin. Antangin juga bersama-sama untuk bisa mengambil alih market leader. Antangin juga mengeluarkan berbagai varian baru dengan mengeluarkan Antangin JRG, Antangin Min, Antangin Junior, Antangin Table JRG, plus Antangin Permen. Tetapi untuk dengan kepercayaan masyarakat terhadap produk tolak angin yang lebih tua dan dari produk. Yang selanjutnya adalah ancaman pendekatan baru. Ancaman persaing tolak angin industri jamu nasional juga harus menghadapi pesaing dari industri serupa yang berasal dari negara lain seperti Cina,
negara-negara ASEAN yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah. Secara histori, tantangan terberat berasal dari Cina yang dikenal sebagai produsen obat herbal tertua di dunia. Yang selanjutnya adalah daya tawar pemasok. Sido Muncul mempunyai pemasok-pemasok sendiri. Oleh karena itu, kekuatan daya tawar menawar dari pemasok tidak begitu tinggi sehingga hal ini menguntungkan perusahaan. Yang terakhir adalah daya tawar konsumen. Pembeli biasanya akan membeli barang-barang dengan harga termurah yang dapat diperoleh. Dengan kualitas-kualitas yang lebih tinggi dan pelayanan yang terbaik, maka perusahaan berfokus pada produk-produk berkualitas yang mempunyai nilai tambah tinggi yang dapat memberikan margin yang lebih tinggi. Hal tersebut diterapkan untuk menciptakan konsumen yang puas dan loyal sehingga kekuatan tawar-menawar pembeli menjadi rendah dan keuntungan perusahaan bisa meningkat. Untuk tetap mempertahankan konsumen, Sido Muncul berusaha memberikan persepsi bahwa produknya merupakan produk tradisional dan mencampurkan dengan kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga masyarakat umum lebih mudah untuk meningkatkan dan lebih termotivasi lagi untuk menggunakan produk hasil dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan strategi dan keunggulan kompetitif. Pada tahun 2019, perseroan dapat menjaga pertumbuhan penjualan di setiap lini bisnis untuk menjaga keberlanjutan usaha dan keunggulan pasar. Perseroan secara rutin memonitori pangsa pasar produk-produk perseroan di seluruh Indonesia, mengevaluasi kinerja penjualan di setiap wilayah pemasaran di kota-kota utama di Indonesia maupun pasar ekspor, dan melakukan benchmarking dengan kompetitor terdekat. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Perseroan menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki sistem distribusi dan memperkuat pemerataan distribusi produk baik di kanal distribusi tradisional maupun modern, dengan cara meningkatkan penetrasi penjualan di area-area yang memiliki potensi pasar tinggi tetapi tingkat konsumsinya belum optimal. Yang kedua, memperhatikan dan menjaga konsistensi tingkat ketersediaan dan kehadiran produk di kanal distribusi atau gerai penjualan. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan para mitra usaha di saluran distribusi dan retail untuk membangun loyalitas dan semangat penjualan atas produk-produk Persero. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar domestik dan pasar ekspor. Untuk kesimpulan pada produk teluk angin, Teluk Angin Sido Muncul adalah perusahaan yang sangat sukses dalam bidang obat-obatan herbal atau jamu tradisional. Kekuatan yang sangat paling kompetitif adalah perusahaan berasal dari merek yang sangat kuat yang telah berdiri sejak tahun 1940, yang hampir berusia 80 tahun dalam upaya pemasaran yang konsisten maupun dalam segi kualitas yang sangat masih terjaga. Skala ekonomi dan jaringan dengan pemasok dan distributor juga berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Promosi dan periklanan saat ini sangat menjadi hal yang sangat paling diperhatikan karena Teluk Angin bisa menjadi market leader seperti saat ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baku maupun yang berkenan. Terima kasih.